Duduk apa berdiri sini? Diri, berdiri. Bentar harus sampai baru duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, diantaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Hasan Basri LCMA, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhsin HS selaku Ketua DKM Al-Muawana, Bapak Haji Murdani HS, Bapak Haji Agus Murtanto selaku Ketua RW 011, Bapak Haji Zulkifli Ketua Panitia, Bapak Haji Ustadz Nanang Firmansyah MHI, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Kota Baru, abang saya Bang Haji Agus Makmun, dan yang sama kita muliakan penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Agus Sahuri MPD, dan segenap para tokoh-tokoh masyarakat, orang tua yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di Masjid Jami Al-Muawanah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444H, tanda kutip dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita jadikan sarana untuk lebih cinta kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. No, TTD panitia Masjid Jami Al-Muawanah, itu bacaannya ada. Mudah-mudahan kumpul kita semua, hadirnya kita malam ini diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama beliau guru kita Kiai Agus Sahuri bahwa Maulid merupakan bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah. Begitu besar cintanya Rasulullah terhadap kita umatnya. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Julukan Rasulullah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawinya sama, kenapa? Sama-sama manusia. Tapi beliau Rasul beda dengan kita, manusiawinya sama. Beliau Rasul keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringetan, cuma beda kualitas kok. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, kalau keringet kita bau sangit, rasain sendiri. Mana buktinya? Beliau Rasul itu julukannya ya miski wabtibi. Rasulullah laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot.
Lain nama kita laler nemplok di badan kita nyarang. Maka beliau julukannya ya Miski wal Tibi. Siti Aisyah istri beliau kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin kok, habis dielap diciumin. Nah makanya empok kalau pengen bakti sama laki begitu. Lagi pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, lu gentak aja kok, sini bang, gua ngerasain minyak misik bang, rasain gua perengus-perengus. Basyarun lakal basyari, beliau Rasulullah manusiawinya sama, beliau beludah, kita juga beludah, sama-sama ludah, cuma ludah Nabi jadi obat, ludah kita Sama. beda. Mana buktinya? Waktu mau hijrah Rasulullah rumahnya di pagar betis, dikepung sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang bang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Beliau Rasul bilang ke Sayyidina Ali, apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantap, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya bang. Itu anak muda soleh begitu. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gua ya, ntar yang mau dibunuh lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh bocah pinter. Sayyidina Ali anak muda soleh, keluar Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar, keluar rumah dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Rawan. Belum waktu itu ya. Rawan. Rasulullah mampir di rest area namanya Gua Thur. Mau masuk ditahan sama Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk duluan. Apa? Saya duluan. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Rasulullah belakangan, Abu Bakar duluan masuk ke gua bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Beda mah kala jengking mana nih? Raw bebek. Raw bebek. Arab. Apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong, diem. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih, nggak galau, saya nggak bete. Tapi ngapa muka gabut begitu? Gabut. Roman-romannya ketakutan. Enggak ya Rasul, saya nggak takut, cuma tangan ini. Apa tangan? Diantuk kala jengking. Oh, apa kagak ngomong? Komen dong. Dia komen. Karena live streaming nih, udah komen. Iya, komen. Like. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikiran bengkak kok. Nih hebatnya basyarun lakal basyari. Kemuliaannya enggak ada duanya. Akhlak Rasulullah luar biasa. Kita udah baca rawi, padahal tadi udah hafal banget sama rawi kita kan, kulit-kulitnya hafal. Cuman kadang-kadang kok isinya di rawi semua tertulis kemuliaan-kemuliaan akhlak Rasulullah. Makanya Pak, Bu, orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Benar? Ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audhiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Maka udah dibaca tadi mana hadroh, ada anak hadroh sini. Enggak pakai hadroh. Enggak pakai, jangan macam-macam sama anak hadroh.
Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Anak hadroh semangat bener, yang megang bass dia tabu kencang banget, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug. Makanya anak hadroh luar biasa, tangannya kapalan semua. Maka empok punya anak cewek, didemenin anak hadroh, kasih anak empok aman terjaga. Ada yang nyolek digampar langsung ke dia. Wah, melintir ukuran tuh bocah. Tuh kita baca. Makanya dikutip salah satu kemuliaan akhlak Rasulullah, Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan dirawi? Ada kan dirawi, Bu? Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget, kok. Maluan banget Nabi. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dari Ka'bah rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya bang, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis kelihatan malu, kok timbang betis kelihatan malu. Sekarang urat malu nenek-nenek udah pada putus. Udah pikirannya naik motor Mio kencang banget, mana pinggir BKT gue loh, pakai petek ablak, rokok ablak, kencang banget jemput tuh, kirain kenal pot racing, kalau gue taunya kulit ketiup angin aja banget. Hanya bilangin, nasihatin anak-anak kita yang cewek suruh pakai jilbab pakai jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, hijabnya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nabi betisnya kelihatan malu, masya Allah bang. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus. Bicara pangkat paling tinggi, titel paling tinggi, tapi nggak sombong. Kita kan kadang-kadang aneh, manusia pangkat baru timbang bintang 2 nembak orang, siapa diakalan mana? Ini bukan hoax, jelas. Ini streaming biarin, ngapa-ngapa. Mengapa ya? Memang jelas, kayak yang di TV. Itu juga dapat dari TV. Radikal tuh saya tangkap, main tangkap aja, kira cakung kali main tangkap aja. Timbang bintang 2, bintang kaleng. Saya juga banyak di rumah bintang kaleng, bikin aja pakai kaleng, taruh di pundak. Sampai 7 bintang gue. Kalau bintang 7 muter kita pelingan. Pasfirin. Nih, kita kadang-kadang baru kaya dikit aja udah sombong, bener bang? Utang-utang kaya, dipanggil kagak nengok. Utang-utang duit banyak, jangan, kagak ngejar tanah. Kuntilanak kali. Pangkat tinggi gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak balas. Kan tahu sendiri ceritanya mau ke masjid Nabi diludahin, udah tahu semua ceritanya benar. Itu kan pelajaran buat kita, diludahin dari atas, cok. Lihat ke atas, ya Allah senyum Rasulullah. Lewat lagi besok diludahin lagi, senyum lagi bang. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi sampai tengok di pinggiran gang masjid. Ada yang nanya, sahabat ya Rasul, nyari siapa sih? Saya liatin dari tadi tengok aja. Enggak, saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang nggak ada langganan saya ya? Dan langganan apa ya Rasul? Diludahin.
Siapa yang ludahin? Si fulan ya Rasul itu. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru bang Rasulullah pulang, ngambil makanan, nengok ke rumah orang yang sakit. Sampai depan pintu yang rumah sakit itu, ya Allah yang lagi sakit. Ya Allah Pok, Rasulullah beri salam. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah bang, lagi kekurup di atas balai. Pengerintih aja dia. Habis vaksin kali. Agak ASEAN kena Sinovac. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget tuh kata langganan. Buru-buru itu orang yang sakit duduk ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang dikatakan? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Kagak balas. Padahal diludahin. Dikatain, baru diludahin aja gak balas. Lagi jalan Nabi berdua-duaan bang dengan Siti Aisyah kok. Lagi weekend jalan bareng berdua. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Beda salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, orang kafir beri salam beda. Asyammu alaika. Asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi dikata mampus bang. Marah agak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin nama Siti Aisyah tuh manusia. Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, dia azab lu. Tuh perempuan tuh bang, asal tahu aja. Dikasih satu pulangin tiga. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus Muhammad, lu juga. Dikatain, dihina, dibully. Lagi ceramah, ditokim, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia, berlumur darah. Marah enggak, yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung bang, kok enggak tanggung-tanggung. Jenderalnya malaikat marah, datang nyamperin Rasulullah. Bukan sekedar nyamperin, ngasih tawaran. Apa tawaran malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, buat tibanin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita gitu. Emang apa sih lu sombong amat gitu? Jangan Jibril, jangan, sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman Jibril. Jibril kesel bang, anak bagaimana, bapak mau aman. Biasanya kalau bapak kalau anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi. Kalau emang anaknya masih kafir juga, saya tungguin cucunya aja Jibril. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Lu kebangetan sabar mat lu. Kalau bahasa kita, lu mau apa sekarang? Saya mau doain aja Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Luar biasa Pak. Timpukin berdarah agak bahas. Kalau model saya digituin, wah, lain urusan.
Umpama nih kan live streaming nih, umpama nih ya, misalnya jadi potong videonya ntar viral lagi nih, umpama nih ya, Tile lagi ceramah nih, Tile ceramah ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril masih tawaran, umpama ya, Jibril masih kabar, Tile, umpama. Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampus nih, kata gitu. Tuh kalau umpama ini mah umpama. Gilok Jibril datang sama saya umpama. Beda bang, Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak marah. Sekarang juga ada sosok pemimpin dikatain, dihina, dibully, kagak balas, kagak marah. Dibuktikan karya nyata. Dibuktikan dengan kerja nyata luar biasa. Dikatain pembohong enggak marah, dihina, difitnah HTI, difitnah Wahabi, difitnah Syiah enggak marah, enggak balas, tapi dibuktikan dengan karya nyata. Jakarta International Stadium rapi, aman, standar internasional, Formula E lancar, enggak ada korupsinya. Wah, udah pada paham, tahu semua kan orangnya. Udah pada tua, nggak mungkin nggak paham. Iya, nggak perlu kita sebut namanya live streaming. Kalau kita sebut namanya ntar melanggar kode etik jurnalistik. Iya, Anies Baswedan. Kenapa emang? Ada yang marah di sini, ya silakan. Ada orang nggak banyak. Ya, yang lain pernah kampanye. Yang penting gue ngejelek-jelekin yang lain, ya bener. Pilihan gue sebut, gue dukung, begitu aja gue mah. Nah, mengapa? Ini kadang-kadang begini, di-banner di YouTube ya. Pada nyinyir, ketakutan, PA. Iya bang, kalau benar-benar dia tuh buzzer, dia jangan begitu dong. Duduk bareng, kita ngomong masalah bangsa, jangan nyinyir doang bisanya, bener. Buktiin, lihat dong rekam jejaknya, begitu mestinya. Kenakutan 2024 jadi presiden, nggak begitu. Di mana demokrasi kita, bener bang? Enak banget kita, ngajong dah. Kalau ceramah lampar emang begini, gue sih gue kata aja. Lampar langsung ceramah, minum teh, kelong udah naik aja. Capek kok naik motor kita kemarin, udah miring jalan. Masya Allah, biarin, makanya luar biasa bang. Enggak ada. Saya mah mau jelas-jelasan. Jelas aja kita ngapain jadi ular berudak. Bu, Nabi, jadi kesana-sana udah ngomong. Biar kelancopan. Rasulullah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi. Kemuliaan Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah luar biasa, demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Salah satu kemuliaan Rasulullah, sama orang miskin dekat, demen. Sampai-sampai Rasulullah doa apa? Doanya Rasulullah apa sih? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin tadi akhirat bersama orang miskin. Itu doa Nabi itu. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah kok lu baca doa begitu? Ya, kita mau agak pakai doa begitu, emang udah turunan bang. Miskin, engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak kok bilang pisah gitu. Nabi doanya itu, Masya Allah, sampai Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang berbalik. Ngaku aja udah. Banyakan begitu, bila orang kaya yang undang keburu-buru. Ada orang kaya yang undang teragak-ragam. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil, tulisan gak kelar-kelar, 1000 dibaca. Aki-aki pengen lentuk, makan enak-enak. Coba yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Yuhibbul fuqara wal masakin. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa. Apalagi baca lagi di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Satu adab yang diajarkan Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang. Nabi kalau jalan bareng sama janda di belakang, iringin janda tua. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan.
Nenek-nenek apa dilihat? Nenek-nenek pakai legging, depan kendor, belakang kendor. Jangan di belakang ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuan. Karena anak muda sekarang lain, Bang. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata leret ke aki-aki ya? Akhirnya aki-aki nyemplung di kalenan, dia nggak tahu. Masya Allah, adab akhlak luar biasa. Maka maulid malam ini sukses berhasil, akhlak kita kepada Allah perbaiki. Masih kita catat al-muawadah, mantul. Ayo sholat jamaah di sini bapak-bapak yang belum doyan masuk ke masjid, ayo masuk ke masjid. Saya yakin masih kita pinggir jalan, strategis. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sudah lewat jalan sini dan raya. Kalau udah 3:30 nggak bisa masuk. Kunci. Hah? Masih dikunci. Bisa aja bang lo marbot. Ya Allah. Ayo, biarin tetangga, teman, saudara baru doyan ke masjid, jangan diaru-aruin. Orang baru doyan, antepin. Baru belajar, sholat tambah-tambah dikit nggak masalah. Baru belajar, Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap. Besok baru didandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah gak sekaligus, basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin, yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Itu dakwah beliau. Maka kelar maulid ada peningkatan ibadah. Belum rajin ngaji, ayo ngaji. Di sini ada guru tetap kita, Kiai Haji Hasan Basri, ada guru kita di sini guru tetap. Masya Allah, ngaji udah. Ya enggak, batin kita perlu nutrisi juga, Bang. Bukan jasmani doang, disuntik vitamin, kasih makanan yang enak-enak biar sehat. Tapi jasmani kita sehat, rohani kadang kita sering lupain. Ini perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu suplemen. Apa suplemennya? Nih, kumpul di pengajian, kita ngaji sama guru-guru kita. Mau bisa kayak kagak datang aja, ikutin guru bawa kitab, ngikut bawa kitab kok. Udah kita nggak bisa baca kitab, bawa aja. Guru kebet, ikutin guru. Masa guru kita nggak ngikut kebet, kita bakal kebet lah. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, cing halaman berapa? Boleh kebet doang. Datang aja. Mau bisa kayak kagak kayak dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita boro-boro sholat 1000 rakaat, Bang. Pernah sembahyang 1000? Kok 1000? 1000 rakaat. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya ukuran lama nih kalau jadi imam dia pindah terawih. Apalagi yang 1000, pahalanya gede. Almarhum wal maghfurlah, guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan manusia akan saling bunuh-bunuhan mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking gak kelihatan, Bang. Pahalanya gede, dosa kita dirontokin ngaji begitu. Dosa kok diusap. Diusap arti diusap. Dihapus, ditipek, digebek. Itu bahasa Mandarin tuh, gebek. Dosa kita banyak. Rambah masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong sama, dosanya banyak. Emang tukang ngomong, Bang. Tukang ngomong kan salahnya di omongan. Benar? Makanya kalau saya diomongin orang, wah udah mantan. Biarin gue diomongin orang, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak. Orang tua, saudara, teman tetangga yang kecil-kecil dirontokin dengan kita ngaji. Alhamdulillah. Oleh dosa melaki kok. Dosa melaki. Mau berangkat ngaji kadang-kadang bikin dosa. Gue ngaji dulu, Bang. Ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada. Model begitu gini, Bang. Lemes banget. Laki diperintah, laki tidur bangunin salah. Bangun, Bang, lihat jam berapa no? Tuh kan salah. Laki-laki tidur suruh niat jam. Nah dia aja melek niat jamnya, Bang, ya. Bangun, Bang, bangun, lihat jam berapa no? Laki-laki tidur. Orang lu kok yang melek, orang lagi merem. Kenapa bikin dosa? Nggak sengaja kita.
bangun bang, baru aja dulu dipatok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue yang panin. Ada aja kok di sana. Kerjaan lu tidur mulu bang, bagus tidur aja kerja. Begitu, masya Allah. Boh, yang ngaji-ngaji yang kecil-kecil dosa kita dirotokin, alhamdulillah. Nih silaturahim kita nyambung kumpul, alhamdulillah. Dengan kita ngaji, akhlak kita perbaiki kepada Allah. Kalau sudah akhlak perbaiki kepada Allah, apalagi kita udah masuk momentum 2023, 2022 berlalu, 2023 masuk. Apa yang kita laksanakan? Dua cara mendekatkan diri. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, bertasyakur, dan yang kedua, bertafakur, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah kasih, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan yang Allah berikan buat kita, nikmat sehat, ketemu bulan baru, tahun baru. Tapi ada yang lebih kita perlukan lagi, bertafakur. Apa? Tafakur, kita introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai 2022 sama, bahkan lebih parah dari 2022-2023 ini. Kita pengen ada perubahan akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama kita. Kenapa bang? 2023 nambah jumlah bilangannya, nambah 22, 23 nambah, tapi hakikatnya sisa umur jatah hidup kita di dunia ini dikurangi oleh Allah, berkurang. Maka dari itu kita pengen ada peningkatan ibadah. Dengan maulid, perbaiki akhlak kepada Allah. Kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Karena kita semua makhluk bermasyarakat, makhluk sosial. Siapa dan betapapun kita, pasti perlu orang lain. Kita pengen umat Islam kompak bersatu. Jangan mau diacak-acak, jangan mau diobok-obok, jangan mau diadu domba. Sekarang banyak umat Islam lagi diadu domba, kita nggak sadar. Bener bang? Kedepankan, ayo, apa, titik persamaan, jangan perbesar perbedaan. Kita bareng-bareng berjuang sesuai dengan kemampuannya. Orang berjuang kudu punya senjata, ada silet, golok, pisau, kampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju, cocok bang. Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplang. Ini jelas sekarang, siapa jadi apa udah gak jelas. Yang bukan bidangnya ngomong ini, yang bukan itu acak-acakan. Kita pengen semuanya umat Islam harus kompak bersatu. Kebersamaan itu ada di dalam Masjid Al-Mu'awanah. Ini masjid simbol demokrasi kita. Nggak ada orang nomor satu di sini. Siapa yang berani? Pak Lurah? Bang Haji Agus? Enggak. Bukan orang nomor satu, itu pemerintahan. Tapi di masjid sama kita semua. Ya, Bang Lurah ya. Abang saya. Bang Agus. Tadinya sekel, naik lagi ke Lurah. Besok camat saya doain. Makanya saya ngeliat status beliau luar biasa. Ustadz juga, dia kiai. Nggak ada orang nomor satu. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, aturan. Udah baku tuh, nggak ada aturan lainnya. RT masuk masjid, buka patu teh. RW, buka patu weh. Lurah, buka patu. Camat, buka patu. Gubernur, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Semua sama di hadapan Allah. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Ini demokrasi sesungguhnya. Masyarakat masjid enak bang. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep Kulon. Nah, teman kita dari mana dia? Dia dari Wetan, ngadep Kulon. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama. Dalam sholat pun bacaannya sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda, tapi satu tujuan. Islam ngajarin Pancasila lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing. Oh, Indonesia 700 lebih bahasa. Kalau masing-masing pakai bahasa, rame musola, rame masjid, keder malaikat. Yang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan selain euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah dan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kacau bang, jangan deh jangan. Masya Allah, dalam masjid jangan ngomongin soal suku, benar. Dari suku apapun kita dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita, benar. Jangan bicara soal warna kulit. Kulit begini emang kita pesen.
Kita nggak mesen kok, jangan ribut soal warna kulit, potongan muka kita begini, kita nggak mesen, jangan ngatain orang. Kita ada usil buat mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga cair. Orang nggak mesen. Ini simbol kebersamaan kita. Jangan bicara soal suku. Betawi harus akur sama Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan berantem. Betawi harus akur. Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban siapa? Kalau bukan sama Silai kita, ayo. Ayo kita kumpul bersama-sama kompak. Umat Islam jangan mau diacak-acak, diaduk domba. Amin ya Rabbal alamin. Ketiga, perbaiki akhlak kita kepada alam. Alam kita tuh banyak yang bersahabat. Musibah datang silih berganti, bener bang? Gunung, air, angin, itu kan makhluk. Bumi makhluk, tergantung sang kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk. Batuk bang. Nah Allah bilang gunung, batuk, Merapi muntah. Sinabung muntah, anak Krakatau meriang. Anak Krakatau meriang, Semeru belum lama kemarin, mual-mual. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Jangan macam-macam sama air. Bini kita aja kena air gendut, bahaya kering. Angin datang lu yang kencang, muter yang kencang. Allah badai topan, puting beliung. Allah puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan, ada beliungnya, ini yang bahaya. Ayo, musim penghujan telah tiba, pasti pesan-pesan banyak. Jaga arahan dari Bapak Lurah, jaga lingkungan kita, jaga kebersihan. Lingkungan kita jaga kebersihan. Kenapa? Alam sudah banyak yang bersahabat karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka kita kepengen semua tiga, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah dengan mengikuti ajaran dan anjurannya, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah. Yuk hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ayo jaga kebersamaan. Kita kepengen semua diakui sebagai umat Rasulullah. Kumpul kita malam ini berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelak kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan, ini aja. Udah lapar, udah makan ya Bok ya. Apa-apa ya. Doain saya biar gemuk, biar sehat. Kalau gemuk bukan tile jadi toleh ntar dah. Mohon maaf ya, dari saya banyak kurang banyak kesalahan. Dan jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Doa dulu Pok, doa ya, doa dulu, nggak lama doanya juga langsung doa makan ya. Doa dulu, doa. Nah ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Tilek Yajid Al-Fadilah